Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah, NPM 223510250 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Mobile Programming Fundamental untuk pertemuan yang ke-6 yang membahas materi tentang environment setup dan workflow. Nah, jadi pada file Bapak itu terdapat video YouTube untuk pertemuan 5 kemarin yang sudah saya tonton juga. Lalu bagian environment setup dan bagian workflow. Langsung saja untuk video DPM yang minggu kelima kemarin sama, yaitu tentang roadmap. Roadmap ini adalah panduan yang dapat digunakan ketika akan menguasai yaitu React Native Developer. Jadi yaitu yang ini yang sudah dijelaskan juga di video Bapak, yaitu jika misalnya sudah dibaca maka dapat diubah statusnya done atau progress atau di skip. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah sebagai documentation resmi React Native yang dapat digunakan untuk membuat project dengan desktop, mobile, dan browser. Yang dokumentasi resmi dari React Native sendiri itu yang link yang ini, yang dimana untuk pertemuan yang ke-6 ini kami diminta untuk mempelajari atau memahami pada bagian environment setup ini dan workflow. Nah, langsung saja untuk bagian environment setup itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada get started with React Native. Yang kedua ada set up your environment. Yang ketiga ada integration with exciting apps. Yang keempat ada integration with an Android fragment. Yang kelima ada building for TV device. Dan yang keenam itu ada out of 3 platform. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu get started with React Native. React Native memungkinkan pengembang yang menguasai React untuk membuat aplikasi natif. Pada saat yang sama, pengembang natif dapat menggunakan React Native untuk mencapai kesetaraan antar platform natif dengan menuliskan fitur-fitur umum sekaligus. Kami percaya bahwa cara terbaik untuk merasakan React Native adalah melalui framework. Kotak peralatan dengan semua API yang diperlukan untuk memungkinkan Anda membangun aplikasi siap produksi. Anda juga dapat menggunakan React Native tanpa framework. Namun, kami menemukan bahwa sebagian besar pengembang mendapatkan manfaat dari penggunaan React Native framework seperti Expo. Expo menyediakan fitur-fitur seperti perutian berbasis file, pustaka universal berkualitas tinggi, dan kemampuan untuk menulis plugin yang memodifikasi kode natif tanpa harus mengelola file natif. Nah, Expo adalah React Native Framework tingkat produksi. Expo menyediakan perkakas pengembang yang memudahkan pengembang aplikasi seperti perutian berbasis file, pustaka standar, modul asli, dan banyak lagi. Framework Expo bersifat gratis dan open source dengan komunitas aktif di GitHub dan Discord. Tim Expo bekerja sama erat dengan tim React Native di Meta untuk menghadirkan fitur-fitur React Native terbaru ke Expo SDK. Tim Expo juga menyediakan layanan aplikasi Expo EAS, serangkaian layanan opsional yang melengkapi Expo kerangka kerja di setiap langkah proses pengembangan. Nah, yang kedua yaitu set up your environment. Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari cara menyiapkan lingkungan Anda, sehingga Anda dapat menjalankan proyek Anda dengan Android Studio dan Xcode.
Ini akan memungkinkan Anda untuk mengembangkan dengan emulator Android dan simulator iOS, membangun aplikasi Anda secara lokal dan banyak lagi. Menginstal dependensi. Anda akan memerlukan node antarmuka baris, perintah React Native, JDK, dan Android Studio. Meskipun Anda dapat menggunakan editor pilihan Anda untuk mengembangkan aplikasi, Anda perlu menginstal Android Studio untuk menyiapkan perkakas yang diperlukan guna membangun aplikasi React Native untuk Android. Lingkungan pengembangan Android. Menyiapkan lingkungan pengembangan Anda bisa jadi agak membosankan jika Anda baru dalam pengembangan Android. Jika Anda sudah familiar dengan pengembangan Android, ada beberapa hal yang mungkin perlu Anda konfigurasi. Apapun kasusnya, pastikan untuk mengikuti beberapa langkah berikut dengan seksama. Jadi, langkah-langkahnya itu ada di link React Native tadi, yang di sini. Yang set up your environment ini. Selanjutnya, lingkungan pengembangan Android itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama install Android Studio, install SDK Android, yang ketiga konfigurasi variabel lingkungan Android Home, dan yang keempat tambahkan alat platform ke pad. Nah, yang ini itu sesuai dengan yang ada di sini. Tadi saya jelaskan itu yang ada di sini. Selanjutnya yang ketiga itu integration with exciting apps. React Native sangat bagus saat Anda memulai aplikasi seluler baru dari awal. Namun, React Native juga berfungsi dengan baik untuk menambahkan satu tampilan atau alur pengguna ke aplikasi asli yang sudah ada. Dengan beberapa langkah, Anda dapat menambahkan fitur, layar, tampilan, dan sebagainya berbasis React Native yang baru. Memahami dasar-dasar pengembangan iOS seperti membuat UI view controller dan mengedit file-file. Yang pertama itu mengatur struktur, yang kedua install dependensi, yang ketiga install alat, yang keempat menambahkan React Native ke aplikasi, yang kelima menulis kode, yang keenam integrasi dengan kode, dan yang tujuh atau yang terakhir uji integrasi. Selanjutnya yang keempat yaitu integration with an Android fragment. Panduan untuk integrasi dengan aplikasi yang ada merinci cara mengintegrasi aplikasi React Native layar penuh ke dalam aplikasi Android yang ada sebagai aktivitas. Untuk menggunakan komponen React Native dalam fragments di aplikasi yang sudah ada dibutuhkan beberapa pengaturan tambahan. Yang pertama itu tambahan React Native ke aplikasi, tambahkan React Native ke aplikasi, tambahkan frame layout untuk fragment. Yang ketiga, jadikan aktivitas host Anda default hardware back bottom handler terimplementasi. Yang keempat, tambahkan fragment React Native ke frame layout. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu uji integrasi. Selanjutnya, yang kelima itu adalah building for TV device. Dukungan perangkat TV telah diterapkan dengan tujuan membuat aplikasi React Native yang ada, berfungsi di Apple TV dan Android TV, dengan sedikit atau tanpa perubahan yang diperlukan dalam kode JavaScript untuk aplikasi tersebut. Tidak berlaku lagi. Dukungan TV telah dipindahkan ke repositori React Native for TV. Silakan lihat readme di sana untuk informasi tentang proyek untuk Apple TV atau Android TV. Jadi ini tuh yang bagian yang ini, building for TV device. Selanjutnya yang keenam itu adalah out of 3 platforms. React Native tidak hanya untuk perangkat Android dan iOS. Mitra dan komunitas kami mengelola proyek yang menghadirkan React Native ke platform lain seperti
dari mitra React Native macOS, React Native untuk macOS dan Cocoa, React Native Windows, React Native untuk Universal Windows Platform atau UWP milik Microsoft, React Native Vision OS, React Native untuk Vision OS Apple. Nah, dari komunitas React Native tvOS, React Native untuk perangkat Apple TV dan Android TV, React Native Web, React Native di web menggunakan React DOM, React Native Skia, React Native menggunakan Skia sebagai parender, saat ini mendukung Linux dan macOS. Nah, langsung saja untuk yang bagian ketiga itu membahas tentang workflow yang terbagi menjadi 6 buah. Yang pertama ada running on device, yang kedua fast refresh, yang ketiga ada metro, yang keempat using libraries, yang kelima using TypeScript, dan yang terakhir atau yang keenam upgrading to new version. Langsung saja ke yang pertama, yaitu running on device. Selalu merupakan ide yang baik untuk menguji aplikasi Anda pada perangkat yang sebenarnya sebelum merilisnya kepada pengguna. Dokumen ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi React Native pada perangkat dan menyiapkan untuk diproduksi. Menjalankan aplikasi Anda di perangkat terbagi menjadi 3, aktifkan debugging melalui USB, hubungkan perangkat Anda melalui USB, dan jalankan aplikasi. Menghubungkan ke server pengembang. Anda juga dapat mengulangi proses dengan cepat pada perangkat dengan menghubungkan ke server pengembang yang berjalan pada mesin pengembangan Anda. Ada beberapa cara untuk melakukannya, tergantung pada apakah Anda memiliki akses ke kabel USB atau jaringan Wi-Fi. Metode itu terbagi menjadi 2. Metode yang pertama, yang ke-1 menggunakan ADB reverse disarankan. Anda dapat menggunakan metode ini jika perangkat Anda menjalankan Android 5.0, Lollipop, atau yang lebih baru mengaktifkan USB debugging dan terhubung melalui USB ke mesin pengembangan Anda. Nah, metode yang kedua yaitu menghubungkan melalui Wi-Fi. Anda juga dapat terhubung ke server pengembangan melalui Wi-Fi. Pertama-tama, Anda perlu menginstal aplikasi pada perangkat Anda menggunakan kabel USB. Tetapi selain itu, Anda dapat melakukan debug selama nirkabel dengan mengikuti petunjuk Anda memerlukan alamat IP terkini dari mesin pengembangan Anda sebelum melanjutkan. Nah, yang kedua yaitu fast refresh. Fast refresh adalah fitur React Native yang memungkinkan Anda mendapatkan umpan balik hampir seketika untuk perubahan pada komponen React Anda. Fast refresh diaktifkan secara default dan Anda dapat mengaktifkan enable fast refresh di React Native Dev menu. Dengan fast refresh diaktifkan, sebagian besar suntingan akan terlihat dalam 1 atau 2 detik. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, jika Anda mengedit modul yang hanya mengekspor komponen React, fast refresh akan memperbaharui kode hanya untuk modul tersebut. Merender ulang komponen Anda dapat mengedit apapun dalam berkas tersebut, termasuk gaya, logika rendering, pengendali peristiwa, atau efek. Jika Anda mengedit modul dengan ekspor dan yang bukan komponen React, fast refresh akan menjalankan ulang modul tersebut dan modul lain yang mengimportnya. Jadi jika keduanya button.js dan model.js, import them.js. Pengeditan them.js akan memperbaharui kedua komponen. Terakhir, jika Anda mengedit file yang diimport oleh modul di luar pohon React, fast refresh akan kembali melakukan pemuatan ulang penuh. Anda mungkin memiliki file yang merender komponen React, tetapi juga mengekspor nilai yang diimpor oleh komponen non-React. Misalnya, mungkin komponen Anda juga mengekspor konstanta dan modul utilitas non-React mengimportnya. Dalam kasus tersebut, pertimbangan ini mengigrasikan konstanta ke file terpisah dan mengimportnya ke kedua file.
Ini akan mengaktifkan kembali flash refresh agar berfungsi. Kasus lain biasanya dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Selanjutnya, ketahanan kesalahan dalam flash refresh. Jika Anda membuat kesalahan sintaksis selama sesi flash refresh, Anda dapat memperbaikinya dan menyimpan kembali berkas tersebut. Kotak merah akan hilang. Modul dengan kesalahan sintaksis tidak dapat dijalankan, jadi Anda tidak perlu memuat ulang aplikasi. Jika Anda membuat kesalahan saat inisialisasi modul, misalnya mengetik style.grep alih-alih stylesheet.grep. Sesi flash refresh akan dilanjutkan setelah Anda memperbaiki kesalahan tersebut. Kotak merah akan hilang dan modul akan diperbaharui. Jika Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kesalahan runtime dalam komponen Anda, sesi flash refresh juga akan berlanjut setelah Anda memperbarui kesalahan tersebut. Dalam hal ini, React akan memasang ulang aplikasi Anda menggunakan kode yang diperbaharui. Jika Anda memiliki batasan kesalahan di aplikasi Anda yang merupakan ide bagus untuk kegagalan yang wajar dalam produksi. Aplikasi tersebut akan mencoba merender ulang pada suntingan berikutnya setelah redbox. Dalam hal ini, memiliki batasan kesalahan dapat mencegah Anda selalu dikeluarkan ke layar aplikasi root. Namun, perlu diingat bahwa batasan kesalahan tidak boleh terlalu terperinci. Batasan tersebut digunakan oleh React dalam produksi dan harus selalu dirancang secara sengaja. Selanjutnya, yang ketiga itu ada Metro. Metro adalah React Native menggunakan Metro untuk membangun kode dan aset JavaScript Anda. Mengonfigurasi Metro. Opsi konfigurasi untuk Metro dapat disesuaikan dalam berkas proyek Anda metro.config.ps. Ini dapat mengekspor yang pertama objek disarankan yang akan digabungkan di atas konfigurasi internal default Metro. Dan yang kedua, suatu fungsi yang akan dipanggil dengan konfigurasi internal Metro secara default dan harus mengembalikan objek konfigurasi final. Dalam React Native, konfigurasi Metro Anda harus diperluas ke React Native Metro Config atau Expo Metro Config. Paket-paket ini berisi pengaturan bawaan penting yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan aplikasi React Native. Selanjutnya yang keempat yaitu using libraries. React Native menyediakan serangkaian komponen inti dari API bawaan yang siap digunakan di aplikasi Anda. Anda tidak terbatas pada komponen dan API yang disertakan dengan React Native. React Native memiliki komunitas yang terdiri dari ribuan pengembang. Jika komponen inti dan API tidak memiliki apa yang Anda cari, Anda mungkin dapat menemukan dan memasang pustaka dari komunitas untuk menambahkan fungsionalitas ke aplikasi Anda. Nah, menemukan perpustakaan. Direktori React Native adalah base data pustaka yang dapat dicari yang dibuat khusus untuk React Native. Ini adalah tempat pertama untuk mencari pustaka untuk aplikasi React Native Anda. Banyak pustaka yang akan Anda temukan di direktori berasal dari React Native Community atau Expo. Pustaka yang dibangun oleh komunitas React Native digerakkan oleh relawan dan individu di perusahaan yang bergantung pada React Native. Pustaka ini sering mendukung iOS, tvOS, Android, Windows, tetapi ini bervariasi di setiap proyek. Banyak pustaka dalam organisasi ini dulunya merupakan komponen inti dan API React Native. Pustaka yang dibangun oleh Expo semuanya ditulis dalam TypeScript dan mendukung iOS, Android, dan React Native Web apapun yang memungkinkan. Setelah direktori React Native, registrasi NPM adalah tempat terbaik berikutnya jika Anda tidak dapat menemukan pustaka khusus untuk React Native di direktori tersebut. Registry NPM adalah sumber definitif untuk pustaka JavaScript, tetapi pustaka yang tercantum di dalamnya mungkin tidak semuanya kompatibel dengan React Native. React Native adalah salah satu dari banyak lingkungan pemrograman JavaScript, termasuk Node.js, Peramban Web, Electron, dan lainnya. Dan NPM menyertakan pustaka yang berfungsi untuk semua lingkungan ini.
Selanjutnya yang kelima yaitu using TypeScript. TypeScript adalah bahasa yang memperluas JavaScript dengan menambahkan definisi tipe. Proyek React Native baru menargetkan TypeScript secara default, tetapi juga mendukung JavaScript dan Flow. Proyek baru yang dibuat oleh React Native CLI atau template populer seperti Ignite akan menggunakan TypeScript secara default. TypeScript juga dapat digunakan dengan Expo yang memelihara template TypeScript atau akan meminta Anda untuk secara otomatis menginstal dan mengonfigurasi TypeScript saat file TS atau TSX berkas ditambahkan ke proyek Anda. Nah, menambahkan TypeScript ke proyek, yaitu tambahkan TypeScript, tipe, dan plugin ESLint ke proyek Anda. Tambahkan file konfigurasi TypeScript. Buat tsconfig.json di root proyek Anda. Ubah nama file JavaScript menjadi TSX. Jalankan TSC untuk memeriksa jenis file TypeScript baru Anda. React Native secara default menggunakan TypeScript untuk aplikasi baru, tetapi JavaScript masih dapat digunakan. File dengan JSX ekstensi diperlakukan sebagai JavaScript, bukan TypeScript, dan tidak akan diperiksa tipenya. Modul JavaScript masih dapat diimport oleh modul TypeScript, begitu pula sebaliknya. Secara default, sumber TypeScript diubah oleh Bubble selama penggabungan. Kami sarankan Anda menggunakan compiler TypeScript hanya untuk pengecekan tipe. Ini adalah perilaku default untuk TSC aplikasi yang baru dibuat. Jika Anda memiliki kode TypeScript yang sedang diporting ke React Native, ada 1 atau 2 peringatan untuk menggunakan Bubble sebagai ganti TypeScript. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu upgrading to new version. Dengan mengupgrade React Native ke versi baru, Anda akan mendapatkan akses ke lebih banyak API, tampilan, alat pengembangan, fitur-fitur lainnya. Upgrade memerlukan sedikit usaha, tetapi kami berusaha membuatnya mudah bagi Anda. Nah, proyek Expo memutakhirkan proyek Expo Anda ke versi baru React Native memerlukan pemutakhiran versi React Native, React, dan Expo paket dalam package JSON berkas Anda. Expo menyarankan pemutakhiran versi SDK secara bertahap satu persatu. Melakukan hal itu akan membantu Anda menemukan kerusakan dan masalah yang muncul selama proses pemutakhiran. Lihat panduan pemutakhiran SDK Expo untuk informasi terkini pemutakhiran proyek Anda. Proses React Native. Karena proyek React Native pada dasarnya terdiri dari proyek Android, proyek iOS, dan proyek JavaScript, pemutakhiran bisa jadi agak rumit. Upgrade Helper adalah alat web untuk membantu Anda memutakhirkan aplikasi dengan menyediakan rangkaian lengkap perubahan yang terjadi antara dua versi. Alat ini juga menampilkan komentar pada file tertentu untuk membantu memahami mengapa perubahan itu diperlukan. Selanjutnya, upgrading to new version ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pilih versi. Pertama-tama, Anda perlu memilih versi yang ingin Anda tingkatkan. Secara default, versi utama terbaru akan dipilih. Setelah memilih, Anda dapat mengklik tombol tunjukkan cara meningkatkan. Pembaruan besar akan menampilkan bagian konten bermanfaat di bagian atas dengan tautan untuk membantu Anda saat melakukan peningkatan. Yang kedua, ketergantungan. File pertama yang ditampilkan adalah package JSON. Sebaiknya perbaharui dependensi yang ditampilkan di sana. Misalnya, jika React Native dan React muncul sebagai perubahan. Yang ketiga, tingkatkan file. Rilis baru mungkin berisi pembaruan untuk berkas lain yang dihasilkan saat Anda menjalankan npx React Native ini.
Berkas tersebut tercantum setelah package.json di halaman pembantu pemutakhiran. Jika tidak ada perubahan lain, Anda hanya perlu membangun ulang proyek untuk melanjutkan pengembangan. Jika ada perubahan, Anda perlu menerapkan secara manual ke dalam proyek Anda. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya, presentasi Google Slide untuk pertemuan yang ke-6 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.